Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umat-Mu dengan cinta-Mu mesra, barui hati kami jadi tempat tinggal-Mu. Pengajar maha bijak, Bapa Kau melarang, terang penuntun jiwa, kuatkan hati kami lawan godaan setan, dan setia padamu. Penghibur yang sejati, penuhi jiwa kami yang dambakan kasih-Mu. Berikanlah damai-Mu, kuduskan hidup kami, jadi saksi-Mu benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak terhingga. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh harapan untuk mendengarkan sabda-Mu yang membawa kehidupan bagi kami. Semoga firman-Mu menyentuh hati kami, memberikan kedamaian dan bimbingan dalam perjalanan hidup kami. Bukalah pikiran dan hati kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Yesus dan hukum Taurat. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena pagi ini kita boleh bangun dalam keadaan sehat dan segar. Kita puji Tuhan untuk kebaikannya yang memberi kita hari yang baru, memberi kita hati yang baru. Saya harapkan ya, semoga kita memperoleh suasana hati kita yang baru, dan memberi kita nafas hidup yang baru. Ini yang penting, bahwa Tuhan masih memberi kita nafas di pagi hari ini. Kita baru saja mendengar sapaan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Kebenaran orang Farisi dan para ahli Taurat hanya bersifat lahiriah. Jadi kita tahu kenapa Yesus berbicara tentang ini. Karena Yesus tahu bahwa kebenaran mereka itu hanya bersifat lahiriah. Mereka menaati banyak peraturan, mereka rajin berdoa, rajin beribadah, memuji Tuhan, berpuasa, membaca firman Tuhan, bahkan mereka sangat paham dari setiap ayat-ayat firman Tuhan itu. Dan mereka tuh setiap kali hadir untuk beribadah. Akan tetapi, tindakan lahiriah tersebut mereka lakukan sebagai ganti sikap batiniah yang benar. Yesus mengatakan bahwa kebenaran yang dikehendaki Allah dari orang percaya adalah lebih dari itu. Tidak hanya sebatas menjalankan hal-hal lahiriah itu, tetapi menghayatinya dalam hidup sehari-hari, menghayatinya dari kedalaman batin. Bukan hanya sebatas aturan-aturan. Hati dan roh seseorang bukan sekedar tindakan lahiriah, tetapi harus selaras dengan kehendak Allah dalam iman dan dalam kasih. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kemarahan yang kita lihat di ayat ke-22? Yesus tidak berbicara mengenai kemarahan yang selayaknya terhadap orang fasik dan orang yang tidak adil. Tetapi yang disalahkannya adalah kemarahan yang mendendam, yang secara tidak adil menghendaki kematian orang lain. Nah, ini menjadi jelas bahwa kemarahan di sini tidak dimaksudkan soal kemarahan secara lahiriah, tetapi kemarahan yang sampai pada orang melakukan sesuatu yang nekat, misalnya membunuh atau mendendam, membalas dendam, dan lain-lain sebagainya yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Lalu kata kafir. Kafir merupakan kata makian yang mungkin berarti, kalau lebih kasar lagi dibilang tolol seperti itu. Mengatakan seseorang jahil yang mungkin dalam dialog harian kita barangkali itu kita katakan orang bodoh dalam hal apa saja, entah dalam pemahaman tentang agama, bodoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan Yesus bilang sebenarnya itu kita tidak boleh mengatakan hal-hal itu. Kalau kita sudah mengatakan hal-hal itu artinya kita sudah masuk ke dalam dosa. Dan Yesus menghendaki kita menunjukkan suatu sikap hati yang bisa membuat orang lain lebih dekat dengan Tuhan, lebih akrab dengan Tuhan, hidup satu sama lain lebih berdamai, lebih diwarnai cinta kasih, persaudaraan, keakraban. Itu yang Yesus harapkan dari kita. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita bersyukur
bahwa Tuhan hari ini mengingatkan kita agar tidak berpuas diri karena telah menuruti hukum, karena kita telah rajin ke gereja, karena kita telah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi Tuhan mau supaya kita selalu berusaha memahami inti, maksud, dan tujuan Allah memberikan hukum itu. Untuk apa Tuhan memberi hukum untuk kita? Supaya kita lebih tahu maksud Tuhan dari hukum ini apa. Lalu bagaimana saya harus menghayatinya dan mewujudkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Yesus mengajak kita untuk kembali ke dalam diri kita, kembali kepada hati nurani kita, melihat motivasi hidup kita. Ketika kita melakukan sesuatu, motivasinya untuk apa? Jangan sampai saya menolong orang yang sedang susah itu supaya orang lain memberi saya sesuatu. Menjernihkan motivasi kita ketika kita melaksanakan kehendak-kehendak Tuhan. Kita pun diajak untuk menghindari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada dosa. Nah, kadang-kadang kita penuh pertimbangan ya. Oh, tidak apa-apa, ini kan masih dosa kecil, tidak apa-apa. Ini bukan dosa berat, jadi saya bisa melakukannya. Nah, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, jangan menumpuk dosa di dalam diri kita. Justru yang kecil-kecil itu kalau tiap hari kita lakukan, lalu selalu maafkan diri, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lama-lama dosa itu akan menumpuk. Lama-lama kita akan nekat melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa berat. Tuhan hari ini benar-benar mengingatkan kita untuk hidup di dalam Dia. Karena itu Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, dalam menjalani masa Prapaskah ini, Yesus mengajak kita untuk membaharui diri kita, mempertajam hati nurani kita, memperkuat motivasi kita, motivasi doa, motivasi tapa, mati raga, kemudian mempertegas moralitas kita. Sebagai orang beriman, tunjukkan moralitas yang benar. Jangan terjebak dalam godaan-godaan duniawi. Setia dengan panggilan hidup masing-masing. Jika mengalami godaan, dekat dengan Tuhan. Setia. Kalau saya sebagai suster, setia dengan panggilan hidup saya sebagai suster, atau sebagai imam, biarawan, biarawati, atau bapak ibu sebagai panggilan hidup berumah tangga, setialah dengan pasangan hidup masing-masing, setialah membimbing anak yang dititip Tuhan, dan lain sebagainya. Zaman ini saya seringkali mengatakan kita harus benar-benar kritis dengan hidup kita, dengan godaan-godaan yang datang. Saya teringat belum lama ini saya punya akun Facebook, tetapi saya tidak terlalu aktif di situ. Kadang-kadang saja saya buka lihat. Tetapi karena kebutuhan pekerjaan dan lain-lain, saya punya Messenger. Jadi Messenger itu kan orang siapa saja bisa inbox kita seperti itu. Jadi saya mendapat satu inbox dari seseorang. Menyapanya baik, suster, selamat pagi, salam kenal, apa kabar, dan lain sebagainya. Lalu saya sambunglah menyapa balik seperti itu. Tetapi setelah beberapa hari saya merasa bahwa orang ini motivasinya tidak betul dia kontak saya. Karena messenger dia itu sudah tidak betul. Saya merasa tidak betul. Saya merasa ini akan merugikan dirinya. Dan saya pun merasa tidak untung dengan hal itu, dengan apa yang dia katakan itu. Lalu saya memutuskan untuk blokir orang itu. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, membuka diri agar dapat memahami perintah Tuhan dengan benar, memperbaiki relasi dengan Tuhan dan sesama melalui tobat. Tobat yang benar-benar tobat. Bukan hanya karena ini masa Prapaskah, masa tobat, jadi saya memperbaiki dulu, nanti baru saya melakukannya lagi. Tidak seperti itu.
Tobat di sini tidak dimaksudkan tobat yang sementara, tetapi dalam hal-hal tertentu yang kita bisa melakukannya, bertobatlah dengan total. Tinggalkan sikap-sikap lama kita yang membuat kita berdosa, yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Barangkali sikap kita yang suka marah-marah, atau suka malas-malasan, suka mempersalahkan orang lain, suka dendam, dan lain sebagainya, kita tinggalkan. Karena mati raga yang kita jalankan ini bukan hanya sebagai bukti iman kita kepada Tuhan, tetapi juga aksi kita terhadap sesama, terhadap orang yang ada di sekitar kita. Tunjukkan bukti iman itu lewat aksi, lewat tindakan nyata. Dan itu sesuatu yang benar-benar berasal dari hati nurani kita. Kita punya sekian minggu untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati nurani kita, membersihkan dosa-dosa kita. Bersihkanlah dengan sungguh-sungguh, berpuasalah dengan sungguh-sungguh, berpantanglah dengan sungguh-sungguh. Dan percayalah, rahmat Tuhan bekerja di dalam setiap niat-niat baik kita, di dalam setiap niat-niat tulus kita. Saya teringat, ini kejadiannya sudah sangat lama. Seorang saudara saya dulu pemadat rokoknya luar biasa. Waktu saya masih sekolah, saya masih kecil, biasa berlibur ke tempat dia. Aduh, pokoknya satu hari itu bisa berapa bungkus rokok jitu. Tetapi kemudian dia bertobat pada saat dia sudah menikah, punya anak, punya istri anak. Lalu suatu hari katanya dia bercerita kepada saya setelah saya jadi suster ya. Dia bercerita kepada saya, suatu hari suster, saya duduk pikir, saya ini punya setiap hari uang untuk beli rokok jitu, kan tidak terlalu mahal pada zaman itu, sekitar 5.000 atau berapalah, saya lupa. Itu kalau uang 5.000 ini saya beli beras. Beras itu bisa dinikmati oleh kami satu rumah. Istri saya, anak-anak saya, atau barangkali tetangga saya yang bertamu, mereka bisa makan, kami bisa menikmati bersama. Tetapi kalau saya beli rokok ini berarti hanya saya sendiri yang menikmati uang 5.000 ini. Mulai dari situ dia bilang, tidak, mulai dari sekarang saya tidak akan merokok lagi. Dan benar, karena mungkin dia benar-benar berniat, nekat, sehingga dia tidak melalui proses berhenti sebentar dulu baru lanjut lagi, tidak. Dia benar-benar berhenti. Dan itu kebetulan terjadi di masa Prapaskah. Jadi Bapak Ibu, para saudara-saudariku yang terkasih, untuk bertobat itu kita tidak bisa hanya menunggu dari orang lain. Orang bilang, kau harus bertobat, kok tidak bisa begini? Tidak bisa. Kalau dari dalam hati kita tidak benar-benar berniat, kita tidak akan bertobat. Maka lewat bantuan orang lain, lewat doa-doa orang lain, atau masukan-masukan dari orang lain, teguran dari orang lain, diri kita sendiri harus kuat untuk bertobat dan bekerja dengan rahmat Tuhan, bekerja sama. Rahmat Tuhan itu sudah ada, tetapi kita mau bekerja sama atau tidak. Ketika kita bekerja sama dengan rahmat Tuhan, segala sesuatu terjadi dalam diri kita. Amin. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, sebelum mengakhiri permenungan ini, saya masih mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk mendoakan sama saudara kita yang meminta doa dari kita, yang menulis di kolom komentar channel kita. Mari kita hening sejenak, kita masuk ke dalam batin kita mengingat mereka yang setiap hari sangat membutuhkan doa-doa dari kita, sangat membutuhkan berkat dari Tuhan. Kita mohon kesembuhan dari sakit penyakit dari saudara-saudara kita, Majorie dan Micie, Kikikus, Dormauli Nainggola, Siti Nurianti, Agus, Elfrida, Yohanes Parera, Maria Motumali, Ekar Jaini,
Ovi, Idivias Frankaba, Stanislaus Insan, Martina Athanasius, Edward Gopining, Silviana Pelaulu, Emirita Margaret, Kristiana Ulanti, dan kita juga mengingat Bapak Paus Fransiskus yang saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus, jamalah dan sembuhkanlah orang-orang sakit di seluruh dunia, dimanapun mereka berada, terutama sama saudara yang kami sebutkan nama mereka di dalam doa kami ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk memperoleh buah hati dan bagi keluarga-keluarga yang mohon berkat dan rejeki dari Tuhan, untuk Nawon, pasangan Nawon dan Agustina, untuk Lantinu Maria Sitanggang dan Eki Lumban, untuk Christina More, untuk Holly Holvina, untuk anak-anak dari Ibu Marsalina Situmorang, untuk keluarga Yati Diouf, untuk Robertus dan Aveldo Mahuze, untuk Foley Nialoni, untuk Biksun, untuk melunasi hutang-hutangnya, dan untuk Raimundus. Tuhan, perhatikanlah mereka yang sangat membutuhkan rahmat-Mu, entah untuk mendapatkan buah hati, atau mendapatkan pekerjaan dan rejeki dalam hidup mereka sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita hari ini. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Untuk perdamaian dunia. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa agar Engkau memberikan kedamaian sejati di dunia kami ini. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami rahmat kebijaksanaan untuk bekerja sama demi kesejahteraan semua bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk kesejahteraan semua orang. Ya Tuhan, sumber segala rahmat, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan harapan. Kami mohon kepadamu agar Engkau memberkati mereka yang sedang sakit, baik fisik maupun mental, dengan penyembuhan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk keluarga dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Tuhan yang penuh cinta kasih, kami mohon agar Engkau memberkati keluarga-keluarga kami dengan kedamaian dan keharmonisan. Jagalah setiap anggota keluarga kami dalam cinta dan persatuan, agar dalam suka maupun duka, kami selalu saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Rinya Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita hening sejenak untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud